Apakah beneran orang itu bisa hidup dari karyanya doang? Mayoritas dari kalian pasti bilang nggak bisa lah. Harus realistis. Tapi kemarin itu gue ketemu bapak-bapak umur 40 tahun sudah berhasil hidup dari karyanya doang selama 20 tahun. Dan itu nge-trigger gue, gimana caranya? Dan akhirnya gue memberanikan diri datang ke beliau untuk bertanya agar bisa mendapatkan insights untuk mentorin kita semua. Gimana caranya survive di creators economy ini? Dimana semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Apalagi dengan tren produk digital yang makin ramai di Indonesia, seperti yang kalian bisa lihat di Google Trend ini terhadap website builder yang support kreator yang namanya Linkit. Dan belum stigma negatif masyarakat yang ngomongnya ujung-ujungnya jualan. Ujung-ujungnya jualan kelas. Ujung-ujungnya e-book. Tapi beliau gak peduli. Gue gak peduli orang ngomong apa. Gue gak peduli gue. Nama bapak-bapak ini adalah Raditya Dika. Jadi sederhananya, gue ketemu beliau dan diberikan privilege untuk ngobrol. Dan dari obrolan itu, gue dapat 10 insight yang menurut gue menarik untuk kalian coba pahamin. Bagus nih ya. Ini gue buka di sini, gue bongkar aja. Oke. Dan karena pas juga beliau ada buku Timun Jelita yang baru aja rilis, setiap insight-nya bakal gue elaborasi dengan ada further reading-nya. So, gue bakal stop bacot sekarang juga. Ini adalah 10 insights yang gue dapat dari bapak-bapak umur 40 tahun ini. Jadi gue punya guru nulis. Waktu itu gue cerita ke dia, Mas kok bisa nulisnya rajin banget nulis dan bisa bikin terus tulisan. Padahal kita kan kadang nggak mood ya gitu. Terus dia bilang ke gue, Radit jangan kalau jadi penulis nggak boleh cengeng, dia bilang. Wah itu nohok banget buat gue. Karena berarti selama ini gue cengeng. Kalau nulis gue harus di tempat yang gelap. Kalau nulis gue harus dengerin lagu. Ini aplikasinya buat kegiatan kreatif lain lah ya. Kalau ngelukis, kalau nulis, kalau apa. Jadi omongan dia itu benar-benar nusuk banget. Dan gue nggak mau menganggap diri gue cengeng. Menulis hanya bisa, sebuah seni itu hanya bisa keluar dengan kondisi-kondisi tertentu seperti mood yang baik gitu. Itu gara-gara dia. Setelah itu gue bisa nulis di dalam mobil, lagi gerak gue bisa nulis. Gue pernah nulis di Singapura, studio IMAX baru buka saat itu. Gue di dalam studio IMAX, gue nonton film kurang seru buat gue. Gue pergi ke A1, buka laptop, gue nulis, gue nulis. Bisa gue. Sampai hari ini gue bisa. Gue di HP bisa, di kertas bisa, di tisu bisa. Jadi gue gak percaya yang namanya mood. Gue percaya sama alasan yang membuat kita aman gitu. Maksudnya gampang ya nyalahin mood dibanding nyalahin kita kan. Karena aku tidak salah, aku tidak bisa nulis karena bukan salahku, salah moodku. Aku tidak bisa bikin ini karena bukan salah aku. Ini karena ruangan ini tidak terlalu dingin buat aku gitu. Kan paling enak nyalahin yang lain dibanding diri kan. Jadi ketika kita udah bisa bebasin itu, produktivitas pasti akan jauh lebih naik sih gitu. Di sini menurut gue sangat menarik ya. Dimana pada umumnya pekerja kreatif itu tuh sering banget mengasosiasikan mereka punya kerjaan dengan mood. Menurut gue sangat menarik gitu. Dan beliau juga ngomong kan, nggak boleh cengeng gitu loh. Dan itu gue bisa kaitkan ke buku yang namanya The War of Art, Steven Pressfield. Dimana dia argue, kenapa cuma pekerja kreatif yang mempunyai privilege untuk ngomong, gue lagi nggak mood nyari. Nggak mungkin kan kita ke dokter, udah appointment sama dokternya, terus dokternya bilang bahwa, sorry ya gue lagi nggak mood nih, meriksa lu, diagnosa lu, sorry gue nggak mood, besok aja. Pekerja kreatif, entah kenapa, mempunyai privilege itu kan ya. Dan di bukunya The War of Art pun dia argue bahwa itu bukan masalah kreatif atau gak kreatif. Itu adalah bedanya amatir dan profesional. Jadi menurut gue ini adalah insight yang luar biasa buat kalian yang pengen serius di industri kreatif ini. Kalian harus bisa jadi profesional. Kalau katanya Raditya Dika, jangan cengeng. Gue kalau lagi nulis nggak mood gue paksain, hasilnya jelek hasilnya. Tapi satu halaman tulisan jelek lebih bagus daripada tidak ada halaman sama sekali. Karena satu halaman tulisan jelek bisa diperbaiki jadi lumayan. Yang suatu hari satu halaman tulisan lumayan bisa diperbaiki jadi baik. Satu hari satu halaman tulisan baik bisa jadi halaman layak terbit. Tapi kalau 0 halaman selamanya akan jadi 0 karena nggak ada yang bisa diapa-apain. Artinya membiasakan diri untuk membuat sesuatu yang jelek itu penting juga, itu skill juga tuh. Skill dan keahlian untuk gue bikin pasti jelek, it's okay, I will make it better gitu. Jadi rasa-rasanya sih sebagai pekerja kreatif ya biasain aja bikin yang jelek-jelek sih.
Tapi biasanya juga bikin tuh jadi bagus gitu. Kita tuh selalu pengen tuh bikin suatu karya yang keren kan, kayak bagus banget, dipuji kiri kanan gitu kan. Tapi kita tahu itu adalah dunia fantasi gitu loh. Seperti Raditya Dika bilang gitu, kalau misalkan ternyata emang jelek, ya lo harus akuin bahwa itu jelek gitu loh. Dan lebih mending kerja, tapi kerja jelek dibanding lu kagak kerja. Dan itu menurut gue sangat cocok banget sama bukunya Atomic Habits, dimana dibilang udah 2-minute rules dulu aja. Banyak orang berasa bahwa aduh gue tuh kerja tuh harus keren, harus fokus segala macam gitu loh. Kalau misalkan di bukunya Atomic Habits, di 2-minute rules, konteksnya dia adalah udah lo kerjain 2 menit dulu aja. Apapun yang terjadi dari 2 menit itu lo nge-flow aja dulu gitu. Jadi jangan mempunyai suatu fantasi di mana kerjaan itu harus selalu keren. Akan ada kerjaan-kerjaan yang gak keren guys, and that's fine. Dan ngelebar dikit, menurut gue ini yang namanya the law of big numbers kan, dimana lu kalau misalnya kuantitasnya luar biasa, pasti akan ada kan satu titik yang akhirnya eksponensial itu. Menerima kritik pasti, karena itu paling susah di awal-awal. Makanya kelas-kelas nulis di luar negeri, di hari pertama mereka belajar nulis, si instrukturnya biasanya bilang, mana tulisannya ditaruh di atas meja, tulis di atas meja. Sekarang oper ke sebelah kanan. Temannya suruh komentarin jeleknya di mana. So we have to learn untuk handling criticism kan. Kenapa? Karena itu yang paling penting dalam proses development. Di mana idenya bersedia dikritik dan dikembangkan. Itulah the whole point of development. Nah sayangnya banyak seniman, banyak penulis, banyak komedian yang ngerasa apa yang dia bikin adalah bayi dia yang tidak boleh disakiti siapapun. Nah itu justru yang paling berbahaya kalau buat Self image-nya udah terlalu ekstrim gitu. Rasa sayangnya terhadap karya dia udah terlalu tinggi, sehingga tidak bersedia dicampuri tangan orang lain. Oke, itu masuk ke poin kita sebelumnya lah, di mana kita harus mempunyai ego yang kita coba. Buat gue itu berbahaya. Kalau gue udah sampai level itu, buat gue itu berbahaya gitu. Karena gue jadi nggak punya mata yang fresh untuk melihat apa yang gue bikin. Gue gak kebayang kalau misalkan gue anak umur 20-an dan mendapatkan suatu pencapaian yang luar biasa layaknya beliau. Gue cuma bisa spekulasi pasti egonya luar biasa. Tapi uniknya, beliau bilang dari semua proses kreatifnya yang paling penting adalah siap untuk dikritik. Jadi ada suatu barang udah jadi nih di meja gitu kan ya. Pada umumnya orang tuh pasti berasa mempunyai suatu attachment. Kayak gue tuh gak pengen tuh gue punya bayi diapa-apain gitu kan. Tapi doi malah berasa justru nih harus dikeroyok nih, harus diiterasi terus sampai akhirnya bagus gitu loh. Mendengarkan kritik kan itu sesuatu seni juga. Gak semua orang bisa mendengar kritik, karena orang pasti berasa, ih gila kok negatif dulu sih gitu loh. Tapi beliau berasa justru negatif itu yang bisa bikin kita itu maju lagi. Dan menurut gue buku yang cocok buat kalian baca adalah Ego is the Enemy by Ryan Holiday. Belajar compounding return sih. Lagi-lagi sama kayak kata Naval, compounding return itu adalah keajaiban, itu apa Einstein yang bilang ya, compounding return adalah salah satu keajaiban dunia ya. Artinya Keajaiban nomor 8 nih bang. Iya, return yang gulung-menggulung. Kalau Naval malah lebih elaborasi, lebih panjang lagi. Dia bilang, apapun yang kita lakukan sama orang, itu compounding return-nya juga ada di situ. Lu partneran sama orang selama 8 tahun, itu gulung-menggulung tuh rasa trust, kepercayaan dan lainnya gitu. Semakin panjang. Lu partneran sama orang baru 2 minggu, itu belum dapat tuh rasa ngegulung kepercayaan dan rasa saling mengerti itu belum ada. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup, kita harus nyari compounding return itu. Kalau itu argumennya Naval waktu itu. Nah di dalam finance juga kayak gitu. Begitu kita memahami bahwa kekuatan dari compounding return itu luar biasa, maka yang pertama kita jadi rajin nabung investasi. Yang kedua kita juga bisa nahan diri untuk tidak belanja yang aneh-aneh. Karena buat gue mending duitnya buat investasi. Tapi lagi-lagi ini kebiasaan gue dari umur 21 kan untuk invest dan lain-lain. Cuman ini gue lagi di-challenge sama satu buku. Lu pernah baca nggak? Die with Zero judulnya. Aduh, itu gue lagi melatih otot spending gue sekarang justru. Gimana caranya kita bisa spending uang yang baik gitu. Gue setuju banget kalian tuh harus ngerti namanya compounding return. Dimana nggak cuma dalam konteks duit, dalam konteks networking, dalam konteks kalian punya relationship, apapun itu. Apapun yang kalian itu berasa bahwa sekarang itu kayak sekarang kecil banget itu loh. Kayak akan ada satu titik itu semua eksponensial gitu. Kalian harus ngerti namanya compounding effect. Jangan terkesan kayak seakan-akan yang kalian kerjain sekarang tuh nggak ada faedahnya. Yes, mungkin usaha sama hasil kita nggak linear guys. Tapi akan ada satu titik itu bakal eksponensial. Dimana eksponensial itu lebih bagus dibandingkan linear. Dan buku yang menurut gue cocok untuk kalian baca di sini adalah Morgan Housel Psychology of Money. Kenapa gue beli kelas ketika informasi gratis di YouTube?
Gue kerucutin lagi nih. Kenapa gue beli kelas nulis lagu, bikin lagu, ketika di YouTube orang 1001 bikin tips, bikin lagu. Bule-bule itu banyak tuh. Ada channel-channelnya. Kenapa gue beli kelas? Sampai ada yang $250. Kalau di Udemy lumayan lah, 250.000, 199 itu ada. Kenapa? Karena kalau gue ngeluarin duit, ya berarti ada nilai ekonomi kan yang keluar. Duit itu kan diterima oleh pengelola atau instruktur. Dia ketika dia megang dan dibayar, berarti kan ada rasa pertama profesionalisme untuk bikin kelasnya bagus. Ini kalau kita bicara orang waras yang ngajar ya. Beban mental kan langsung kan. Terus yang kedua, uang itu kan jadi modal dia. Apa modal dia? Modal dia bisa riset lebih lama karena waktu free time-nya dia udah diganti sama uang untuk riset. Dia bisa ngelakuin itu, dia bisa bayar asisten buat ngelola, dia bisa bayar apa segala macam, sehingga jadilah sebuah struktur kelas yang rigid dan bagus. Berkat duit 200.000 gua yang dijadikan modal untuk berbagai macam ilmu pengajaran yang dia punya ke gua. Dan kadang kan duit kayak $250 deh di studio.com. Itu kan Charlie Puth yang ngajar. Ya masa di antara waktu dia bersenang-senang, dia harus ngajarin gue gratis. Charlie Puth. Charlie Puth. Kayak gak ada kerjaan lain aja. Iya. Charlie Puth. Kalau Charlie yang rumahnya mungkin di Mangga Besar, yang mau ngajarin apa kan gue juga nggak tahu siapa itu. Charlie siapa itu. Lu bayangin lu udah sekelasnya doi ya, dimana bisa dibilangin udah penulis established segala macam, tapi masih mencari ilmu. Nah, mencari ilmunya apa? Ilmu yang tervalidated, yang ada subjeknya. Contohnya dia bilang dia belajar sama si Charlie Puth gitu kan. Menurut gue yang bisa kita ambil dari sini adalah bias. Kita mempunyai kecenderungan menerima informasi, kita mempunyai bias terhadap sesuatu kan. Nah, gimana caranya kita memvalidasi informasi tersebut? Menurut gue, nggak semua orang itu bisa berpikir kritis seperti ini. Makanya buat kalian yang pengen berpikir lebih kritis lagi, gue selalu rekomendasiin Thinking Fast and Slow Daniel Kahneman. Dimana kalian harus bisa pakai otak sistem satunya kalian harus bisa pakai otak sistem 2-nya kalian. Sistem satunya kalian ada 1 tambah 1, 2. Cepet kan? Nah, kayak kalian terima informasi, plak-plak, udah langsung aja. Apapun input jadi output. Atau kalau misalnya 24 kali 78, itu sistem 2-nya kalian tuh, lagi mikir kan? Nah, itu ada otak lambatnya kalian. Dimana menurut gue akan sangat beneficial buat kalian semua, untuk kalian itu selalu menjalani harinya kalian, menerima informasi kiri dan kanan ini dengan otak sistem 2-nya kalian. Dulu ya, ini gue cerita terus terang aja nih. Ketika gue dapet job pertama gue directing, itu gue bodoh banget gue. Karena gue gak kuliah film sama sekali kan. Gak ngerti apa-apa gue. Kru dateng naro asisten aja, gue nggak tahu namanya sampai gue bilang orang lighting gue, pindahin tuh namanya apa asisten. Oh asistennya dipindahin, oke. Terus gue nyatet, oh namanya asisten. Jadi gue ada glossary sendiri yang gue pura-pura nanya kru supaya gue nggak kelihatan bego-bego amat. Growth mindset. Banyak banget yang ngomongin ini, tapi menurut gua nggak banyak orang berani untuk mengimplementasiinnya. Kenapa? Karena kan kagak enak, kelihatan bego kan ya. Doi juga cerita bagaimana akhirnya dia itu coba belajar apa itu system dan segala macam sebagai director pemula, tapi Doi itu berani mulai dari nol gitu loh. Menurut gua ini adalah suatu ciri-ciri orang-orang yang mempunyai probabilitas suksesnya itu lebih tinggi lagi. Karena berani mulai dari nol. Yang paling ekstrim lah, kita ngomong Elon Musk lah. Dia udah jual PayPal, sebenarnya tanda kutip udah bisa nyantai aja, tapi akhirnya dia berani mulai dari nol di dalam konteks mobil listrik. Dia berani mulai dari nol di dalam konteks angkasa. Dia berani mulai dari nol dalam konteks Twitter. Walaupun jelasnya semua inisiatifnya bisa di-argue, dampaknya positif atau negatif, tapi yang jelas dia berani mulai dari nol. Nah, di sini menurut gue buku yang sangat cocok adalah bukunya si Carol Dweck, Mindset. Tau gak jawaban gue? Gue gak peduli. Gue gak peduli orang ngomong apa. Gue gak peduli gue. At all. At all. Kayak, oh misalnya gue bikin apa gak lucu gitu misalnya. Radit garing banget, gak peduli gue. Gue tidak pernah mikirin orang ngelihat gue apa. Selama gue yakin bener gitu loh. Jadi kalau gue ngeluarin produk digital, apa kita bicara konteks apa? Kelas kali ya. Tiba-tiba gue cara menulis gitu. Contohnya. Ya, which is ada. Ada kelas gue 200.000-an kalau nggak salah. Gue keluarin, terus orang bilang, ngapain sih bikin kelas? Which is sebenarnya terus terang gue belum nemu sih. Ada yang orang ngapain sih bikin kelas dijual gitu, belum. Tapi kalaupun ada, gue juga nggak peduli gue. Gue tuh sangat-sangat nggak mikirin yang kayak gitu kalau gue. Karena lu nggak baca komen atau udah emang lu punya struktur otak tuh nggak bisa baca komen seperti itu? Kalau gue baca komen juga ada salah satu penulis favorit gue bilang tiap kali dia dapat head comment dia blink and ignore terus lanjut ke komen berikut. So itu yang gue lakuin. Kalau ada yang bilang
Radit nggak jelas, garing semuanya. Oh, gue ngedip, balik lanjut ke komen berikutnya. Move on aja gitu. Iya, heeh. Karena gue nggak jahat, itu yang satu. Gue nggak jahat sama orang. Gue nggak merugikan orang lain. Gue nggak ngerasa apapun gitu. Kecuali kalau gue jahat ya, gue minta maaf gitu. Tapi ini kan enggak. Nggak peduli ngomongin netizen, menurut gue ada sesuatu yang sangat susah ya. Karena gue on the record juga bilangin bahwa industri entertainment pada umumnya itu adalah industri yang sangat ketergantungan dengan kita punya self-image. Karena industri dibentuk oleh pujian. Tapi begitu ada yang tidak memuji kita, pada umumnya pasti berasa kayak, gitu, kayak aduh sedih banget gitu kan ya. Tapi Doi bilang bahwa Doi itu kagak peduli netizen ngomong apapun. Menurut gue ini sangat menarik gitu loh. Bahkan jualan kelas pun, ya dia berasa, ya udah. Emang kenapa gitu kan? Dan ini gue bisa kaitkan dengan bukunya The Courage to be Disliked, di mana di sana ada konsep yang namanya separation of tasks, di mana tiap orang tuh mempunyai task beda-beda gitu. Tasknya kita adalah secara objektif memastikan kita punya situasi, kita punya kepentingan, kita punya agenda untuk membuat keputusan seobjektif mungkin yang mempunyai probabilitas suksesnya itu paling besar. Itu tasknya kita gitu. Kita kagak bisa melakukan suatu intervensi ke tasknya orang. Tasknya kita pokoknya harus seobjektif mungkin. Pokoknya sesuai dengan kita punya konteks. Orang lain itu belum tentu punya konteksnya kita. Dan kita kagak bisa intervensi dia untuk masuk ke tasnya kita. Separation of task. Buyer's remorse itu, ini yang gue selalu praktekin di semua lini produk yang gue keluarin. Termasuk digital maupun tidak. Gue harus manage ekspektasi orang yang beli. Oke. Timun Jelita. Gue bikin buku fiksi itu fiksi panjang pertama, nggak pernah gue bikin buku fiksi panjang kayak gini. Dulu tuh buku cerita pribadi gue aja gitu, esai pribadi. Gue gratisin chapter 1-nya Pak. Chapter 1 Timun Jelita gratis, siapa tahu lo cocok sama gaya gue. Gue sebarin. Penerbit gue minta, penerbit yang modalin, penerbit yang gue minta. Chapter 1 taruh di website lo, gratis orang boleh baca. Oke. Iya, gue gratisin. Orang baca, di belakangnya tulisan, kalau suka beli ya, beli orang 10.000 bulan pertama. Oke. Nah, managing ekspektasi itu penting. Kelas, gue jualan kelas. Apa nih, kelas digital yang pakai Zoom lah, itu gue bikin ada 30 kelas nulis waktu itu, pas zaman pandemi. Sama, gue kasih icip dulu juga ke mereka. Bahwa gue managing ekspektasi mereka. Ini yang gue ajarin kelas kayak gini. Menurut gue ini benar-benar spesifik ke dunia industri produk digital ya. Ngomongin value segala macam ya. Jelasnya bisa dikontekskan ke produk fisik juga. Tapi menurut gue sangat-sangat relevan banget orang-orang produk digital untuk ngerti ini. Value, nilai tambah. Gak banyak orang berpikir bahwa value apa sih yang gue bisa kasih gitu kan ya. Makanya si Raditya Dika bilang bahwa manage expectation. Kayak lu harus bisa manage ekspektasi end user tuh seperti apa. Nah di sini menurut gue buku yang bagus adalah bukunya si Donald Miller Building a Story Brand. Dimana lu harus bisa komunikasikan value lu. Jadi orang pas beli dengan lihat harga sekian bisa tahu nih ekspektasi seberapa. Contoh kalau misalnya lu berasa bahwa jujur aja Gus, gue kagak tahu value-nya gue. Itu kenapa di LinkedIn itu ada fitur yang namanya pay as you wish. Lu bisa bayar sesukanya lu. Kalau misalnya lu kagak tahu gimana caranya itu bisa ketemu sama ekspektasinya orang, end usernya lu, udah pay as you wish aja. That's fine gitu. Buat lu tahu ternyata orang-orang itu ngelihat barangnya lu itu produknya itu seberapa daging. Di suatu hari di bulan pandemi, gue bikin cerpen 5 biji cerpen, cerita pendek. Gue tulis dan gue bacakan di YouTube. Oke. View-nya 2 juta, 1,5 juta, segala macam. Gede lah view-nya. Cerpen ditulis, gue bacain di YouTube. Penulis-penulis pada iniin gue, pada WA gue. Lu tuh aneh banget sih. Lu emang gak butuh duit apa gimana? Karena lo taruh di YouTube paling AdSense-nya juga berapa, itu satu. Kedua, lo kan penulis established. Bikin buku aja. Bikin buku berapa laku lo gini-gini royalti gini. Oh iya emang pengennya gue gratisin sih di YouTube, gue bilang gitu. Yang mereka nggak tahu, semua cerpen itu adalah promo gue sebenarnya untuk bikin kelas nulis gue, karena semua kelas nulis gue isinya bedah cerpen-cerpen itu. Oke. In a way lu punya funneling. Betul. Oke. Jadi kelas nulis gue adalah satu cerpen gue judulnya Gerimis. Itu udah 2 juta kayaknya, 2 juta yang baca. Guys, gue bikin kelas nulis Raditya Dika.
yang gua bahas adalah bedah cerpen gerimis. Lo kalau udah baca dan lo suka, pengen tahu cara nulisnya gimana, gua bongkar semua cara nulisnya. Sold out. Buka lagi, tahu-tahu 30 kelas untuk 5 cerpen. Cuma modal 5 video tersebut itu 5 ya? video. Nah artinya kan teman-teman, ya gue kan tipe yang nggak langsung bilang ke teman penulis gue ya, kayak lu tuh nggak ngerti, ini tuh marketing gue gini, ya ngapain? Oh. Ya gue cuma bilang makasih ya sarannya, ya udah gitu. Cuma kan mereka nggak tahu. Itu funnelingnya lu padahal. Iya. Doi bongkar-bongkaran dia punya sales funnel, gimana caranya dia itu bisa memastikan produknya rilis dengan sekian banyak aktivitas menuju produknya rilis. Yang bahasa paling kerennya adalah generating leads. Nah di sini menurut gue menariknya adalah dia itu kasih gratis kan ya. Jadi bahasa lebih kerennya lagi itu leads magnet lah. Dikasih gratis kalau misalkan lu berasa ini bagus buat lu, ya udah nih. Ada chapter 2-nya, ada chapter 3, chapter 4, dan chapter 5 gitu. Nah, buku yang menurut gue cocok di sini adalah This is Marketing Seth Godin. Di mana dikasih tahu lu harus mencari lu punya MVA, Minimum Viable Audience. Begitu lu tahu lu punya MVA di dalam konteksnya ini adalah chapter satunya lu, orang-orang yang mau baca chapter satunya lu, orang itu berasa daging, lu udah bisa satisfy mereka, lu bisa fokus ke audiens-audiens lu berikutnya. Apa nilainya produk ini untuk orang yang beli? Oke. Karena kadang di seni itu kita suka lewat. Kadang di seni kita merasa inilah buah pemikiranku, maka belilah. Padahal, nah mereka nggak kayak, oh tunggu nih, keuntungan buat yang baca apa? Value. Beli apa gitu. Nilai yang ditukar. Makanya, contoh stand up comedy gue. Value proposisi gue adalah, bahwa lo kalau beli harga 275.000 atau sekarang 295.000, lu akan lupa 2 jam masalah hidup lu di ruangan itu. Karena gua akan di atas panggung, gua akan membawa lu semua ke sebuah tempat di mana kita ketawa banget. Lampu mati semua kan. Begitu lampu nyala, keluar ruangan, masalahnya ada lagi. Tapi kan 2 jam lumayan. 2 jam lumayan hilang. Oke. 2 jam lupa hutang. Begitu keluar ditagih. Tapi ya udahlah. Tapi artinya kayaknya gara-gara itu deh. Gara-gara di kepala gua tahu ini value-nya apa buat orang yang beli. Sehingga gue jualannya ikhlas, Pak. Ikhlas tuh nggak malu-malu. Kenapa nggak malu-malu? Karena ini gue tahu ada value-nya buat mereka. Di sini menurut gue konsepnya adalah sebenarnya consumer surplus ya, di mana kita harus memastikan konsumen itu dapat apa sih dari kita kan. Jangan seakan-akan oh dia udah kita udah dapat duitnya ya udah bye bye gitu kan, nggak ada after sales atau apapun itu gitu. Di sini menurut gue buku yang sangat cocok adalah bukunya si Adam Grant, Give and Take. Jadi lu harus tahu bahwa sebelum lu take something lu harus give gitu loh. Dan di bukunya kasih tahu beberapa studi kasus orang-orang sukses ini pada umumnya justru beriin dulu aja semuanya gitu, take-nya ntaran. Oke, gue nggak tahu nih bener apa salah ya. Cuman yang pernah gue dengar adalah lo harus reward yourself. Itu yang pernah gue dapat advice-nya. Dit, udah nggak usah kerja-kerja banget lah, lo reward yourself lah. Bersyukur. Bukan sih, lebih kayak spending duit lah. Oke. Spending duit buat liburan apa segala macam gitu. Waktu 20-an mungkin masih make sense. Tapi ketika udah 30, 40, takutnya kita lupa buat nabung aja sih, gitu kalau buat gue. Itu yang gue lihat. Karena gue punya teman yang kayak gitu, persis kayak gitu. Kayak, udahlah ngapain sih kerja mulu kayak gue. Oke. Beli ini, beli itu, segala macam. Sekarang dia udah 30-40 malah balik nanya ke gue gitu. Gimana ya cara nyiapin dana pensiun? Ya maksud gue itu kan pemikiran yang seharusnya ada di umur-umur 20. Justru itu, dana pensiun itu seharusnya dipikirkan ketika jauh belum perlu. Nah saran yang orang-orang kasih sekeliling gue untuk jangan terlalu nahan diri spending, karena gue diledekin banyak orang gue waktu itu ketika gue dapat bonus gede dari film, gue punya mobil Honda City waktu itu, terus gue akhirnya beli mobil baru. Honda City gue itu gue beliin Honda City yang baru. Honda City tahun baru. Jadi jadi masih Honda City. City juga. Cuma beda tahunnya ya. Iya. Oke. Sementara manajer gue udah ganti BMW dari Honda CR-V dia dulu. I see. Artinya banyak orang-orang kayak ngapain sih masih Honda aja? Kayak apa ya gitu. Terus gue kayak ya emang kenapa gitu. Enggak, lu harus reward yourself segala macam. Nah kayak itu saran yang
buat gua mendingan reward yourself apa segala macam. Kepala 4. Itu di kepala 4, Pak. Kebalik tuh kayaknya tuh. Bonus yang ini sih kagak ada hubungan sama kreator ekonomi ya. Tapi karena ini adalah podcastnya Suara Berkelas, gue ada nanya ke Doi, apa sih advice di 20-an yang bagus banget, tapi di 40-an mendadak jadi nggak make sense, atau bahkan jadi the worst advice. Karena kita tahu kan, namanya advice itu nggak bisa universal ke semua orang kan. Harus ada konteksnya kan. Menurut gue uniknya adalah, dia bilang bahwa tahan spending di 20-an tuh make sense gitu. Tapi di 40-an, kayaknya dia udah saatnya udah kagak tahan spending lagi gitu. Dan mungkin dia juga kedistorsi karena dia lagi baca buku yang namanya Die with Zero. Dan kalian juga mau cek buku yang namanya I Will Teach You to Be Rich, si Ramit Sethi juga ada ngomongin ini semua terhadap gimana caranya kita mengalokasikan dana untuk kita mengeluarkan tanpa harus berasa bersalah. Guilt free spending kalau misalnya kita ngomong jargonnya. Menurut gue menarik banget sih untuk kalian coba terapkan juga ke kalian punya dinamika hidup, di mana kalian itu ada suatu alokasi dana yang kalian tahu, gue mau ngapain pun terserah sama dana ini gitu. So itu ada 10 insights yang gue dapat dari impresinya gue ngobrol sama Doi. Jelas ini pure gue punya opini pribadi. Kalian bisa cek sendiri ke podcastnya Suara Berkelas kalau misalnya kalian pengen tahu konteksnya terhadap yang 20-an. Apa tuh insights yang kalian dapat dari sana. Atau kalian bisa cek full conversation terhadap kreator ekonomi di YouTube-nya Linkit. Kalian bisa cek juga di sana. Dan kalau itu masih belum puas, kalian bisa cek aja langsung dua bapak-bapak ngomongin kehidupan, kerjaan, anak-anak, apapun itu di YouTube-nya Raditya Dika langsung. Itu aja guys, kalau gue punya komentar, menurut gue orang yang sangat insightful. Gue berharap harusnya bisa mempunyai unlimited time untuk ngobrol sama Doi, karena di kontes kan ke 30 menit gue juga jadi terburu-buru. Kalau misalnya bisa kayak gaya Tim Ferriss gitu ya, 2 jam, 3 jam, menurut gue harusnya bisa lebih daging lagi. So itu aja video gue hari ini. Next video saya apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif.